mata pelajaran PKN, bermain di rumah teman. Oke. Oke. Oke, Bu. Ini sikap ya, sikap kepribadian kita. Bagaimana kalau kita bermain di rumah teman? Memang rumah teman itu pun kadang-kadang kita anggap rumah kita, tapi harus ada saling menghargai ya. Enggak sembarangan memegangi barang-barang teman kita. Oke. Sikap kita kalau di rumah teman tidak sesuka hati memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin, ya. Sikap itu sikap kita, sikap sopan santun. Tidak sesuka kita memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Biarpun teman kita, biar saudara dekat kita, biar opung kita, biar tante kita, biar paman kita, biar siapa saja, ada sopan santun, ada sikap yang baik, tata krama yang baik untuk memasuki kamar. Di kamar itu memang tidak ada harta karun, harta yang lain, tetapi biasanya kita harus sopan, permisi, baru kita masuk kamar teman. Kita minta izin dulu. Lain kali kalau dia sudah memanggil, mari kawan, di kamar saja kita belajar. Teman kita sendiri, ya, harus ada sikap sopan santun. Ya, kelas 2. Ya, Bu. Kalau kita masuk ke rumah orang, ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah siapa saja, kita duluan mengetok pintu. Ya, jangan terus masuk tanpa permisi. Itu mengetok pintu adalah tata krama yang baik. Ya, mengetok pintu adalah tata krama yang baik, menandakan kita datang melihat dia. Kita datang dari luar untuk menemui mereka yang kita jumpai. Ya, kelas 2. Di sekolah juga kita sudah diajari bagaimana tata krama yang baik. Contohnya kelas 2A datang ke kelas 2B harus diketok dulu pintu. Lalu kalau waktu pagi katakan selamat pagi Bu Guru. Kalau siang selamat siang Bu Guru. Ibu Guru pasti menjawab ada apa. Kalau kau meminta sesuatu atau alat-alat tulis sama temanmu, katakanlah, oh saya mau minta buku Bu. Saya permisi dulu ya. Seperti juga di rumah pun, di rumah saudara kita pun, di rumah kawan-kawan kita pun seperti itu. Kita ketok dulu pintunya. Lalu sesudah itu dipersilahkan, pasti ditanya ada apa.
Oh, saya mau bertemu dengan kawan saya. Kasih tahulah, oh ada PR kami. Kami mau sama-sama mengerjakan PR. Ah, pasti orang tua, kakak, abangnya akan mempersilahkan kamu masuk ke rumahnya. Tanpa permisi, tanpa mengetok pintu, langsung masuk, itu tidak bagus, itu tidak sopan. Itu dikatakan, wah ini pencuri ini. Karena orang lain tidak tahu bahwa kita masuk atau datang ke rumahnya. Ya, biarpun saudara kandung kita, harus kita ketok dulu pintunya. Nah, itu udah kelas 2, maka ingat apa yang diajarkan oleh ibu guru, bapak guru di sekolah, ya. Kalau masuk ke rumah orang harus diketok dulu pintunya, ya. Jangan asal masuk. Lalu mengucapkan salam. Katakan salam. Pasti dia menjawabnya salam, ada apa? Lalu kasih tahulah apa permintaanmu, ya. Joy, Mak. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, ya. Kita lanjutkan. Tidak mengambil barang sembarangan. Kalau kita masuk ke rumah teman, masuk ke rumah saudara kita, entah itu paman kita, tante kita, opung kita, siapa saja, biar saudara kita, tidak sembarangan kita mengambil barang mereka. Harus permisi dulu, ya. Harus permisi dulu. Katakan nantulang atau opung atau kakak, abang, saya mau mengambil sesuatu, entah itu buku, pensil, bebas, harus permisi, tidak bisa mengambil sembarangan, ya, biarpun saudara kita. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Sama, di rumah tersebut memang kita udah merasa dekat, ya, karena saudara kita. Lalu ada makan makanan yang enak di sana, ya, ada daging, ada apel, ada pisang, ada makan makanan yang enak di rumah itu. Tapi kita harus permisi, tidak boleh mengambil sesuatu tanpa izin, ya. Harus izin dulu sama orang tersebut. Itu adalah tata krama yang baik. Itu adalah sopan santun, ya. Kita biasakan itu meminta sesuatu harus ada izin, ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau dikasih kita sesuatu makanan, entah itu pisang, ada kulitnya, kita sembarangan membuang atau meletakkan di atas meja, meletakkan di lantai, itu tidak bagus, itu tidak baik, ya. Harus kita buang sampah kita ke tempat sampah. Contohnya ada kertas-kertas waktu kamu belajar bersama dengan temanmu, tidak sembarangan kau membuang sampah di rumahnya, tapi buanglah sampah tersebut di tempat sampah. Harus seperti itu. Sekarang kita lihat dulu sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan bagaimana?
Oke, kelas 2. Yang baik, Bu. Tadi udah diterangkan Yang baik, Bu Bu. Guru. Baik, Bu. Memasuki Baik, kamar Bu. orang lain tanpa izin. Bisa dengar suara Bu Guru? Bisa, Bu. Yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Mana yang kita pilih? Apakah itu sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan? Halo kelas 2. Sikap yang tidak mematuhi aturan, Bu. Guru, ada 2 pilihan. 2. Tadi udah diterangkan Ibu Guru satu persatu. Sekarang tanya, ya, bagaimana? Bisa dilihat atau tidak? Bisa kalian lihat kelas kedua? Bisa, Bu. Bagaimana yang kita pilih? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, Bu. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Mana yang kita pilih? Yang kedua, Bu. Kalau kita memasuki kamar pribadi orang tanpa izin. Mana yang kita pilih? Kelas 2. Jadi diterangkan Bu Guru. Ayo. Ayo. Mana yang kita pilih? Sikap yang pertama atau sikap yang kedua? Kedua, Bu. Kedua, Bu. Kedua, Bu. Iya. Sikap yang kedua, Bu. Yang kedua. Sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Oke. Yang kedua, ya tadi udah diterangkan Ibu Guru juga, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Sikap yang pertama atau sikap yang kedua? Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang ke rumah orang lain. Mana pilihan kita? Sikap yang pertama atau sikap yang kedua? Sikap yang pertama. Kita harus mengucapkan salam. Tadi dibilang Ibu Guru kalau kita datang ke rumah orang, kita ketok pintunya, katakan salam atau selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam atau salam, ya. Kalau kita datang ke rumah teman, ya, itu harus kita ucapkan. Jangan sembarangan kita langsung masuk. Oke, terima kasih. Yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Bagaimana sikap kita? Tidak mengambil barang sembarangan. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ayo kelas 2. Sudah satu persatu supaya kelas 2 mengerti. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Ayo. Mana kita pilih? Yang pertama atau yang kedua?
Yang pertama. Ayo, kelas 2. Tidak mengambil barang sembarangan. Sikap yang Iya. yang Iya, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Iya. Terima kasih. Yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Mana kita pilih? Yang pertama atau kedua? sikap yang tidak menunjukkan Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Kedua, Bu. Tidak menunjukkan mematuhi aturan. Bu. Yang kedua. Iya, bagus. Selamat Yang pagi, kedua. Bu. Maaf terlambat. Iya, selamat pagi. Ikuti ya anak. Selamat pagi, Bu. Iya. Selamat pagi, Berikut Bu. tidak membuang. Ayo. Tidak membuang sampah sembarangan. Sikap yang pertama atau sikap yang kedua? Sikap pertama, Bu. Tidak membuang sampah sembarangan. Sikap pertama, Bu. Halo kelas 2. Membuang sampah sembarangan. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, Bu. Hari ini. Ayo, kelas 2. Pertama, Bu. Sikap pertama. Oke. Terima kasih. Terima kasih, berarti kelas 2 sudah cukup mengerti apa yang diterangkan oleh Ibu Guru, ya. Apa yang sudah dari hari ini. Kita lanjutkan ya. Menyapa dengan senyum. Nah, kalau kita menyapa teman, menyapa saudara, harus dengan senyum, tidak dengan muka yang cemberut atau marah-marah, ya. Menyapa dengan senyum. Dengan senyum yang kita lemparkan kepada teman, kepada saudara, kepada opung, kepada paman, kepada kakak, kepada abang, kepada bapak, mama. Waktu kita menyapa, mereka senang hati, ya, senang menyambut kedatangan kita atau menyambut senyum kita, ya, tidak dengan cemberut atau marah-marah, ya. Nah. Yang kedua, pamit ketika hendak pergi, ya. Kalau kita pergi kemana-mana, harus permisi sama orang tua, permisi terhadap saudara, permisi atau sama kakaknya, sama abangnya, atau kita pergi ke rumah saudara, waktu kita meninggalkan tempat, kita mau pergi ke rumah kita, harus kita katakan, permisi dulu ya, permisi dulu kawan, saya pergi ya, terima kasih ketika kita belajar bersama-sama di rumah ini, ya, saya pergi dulu ya. Nah, itu kita pamit ya, supaya yang punya rumah atau saudara kita, mereka pergi bahwa kita sudah pulang ke rumah kita, ya. Itu adalah tata krama yang baik atau sopan meninggalkan saudara atau teman kita. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Nah, ini tidak baik, ini tidak bagus, ya. Contohnya kalau kita ke rumah teman, ada mobil-mobilannya, ada boneka-bonekanya, ada masak-masakannya,
banyak permainan di rumah itu, lalu kita pulang tanpa merapikan, kita tinggalkan saja sembraut, itu tidak bagus, ya. Itu tidak bagus. Harus kita rapikan bersama dulu. Kita simpan bersama di mana tempatnya. Karena kita datang, rumahnya rapi. Lalu kalau kita tinggalkan rumahnya tidak rapi, nanti orang tuanya bisa marah. Lalu di mana kian tempatnya, kita susun baru kita pulang ke rumah kita masing-masing. Berikut, bermain sampai larut malam. Ini pun tidak bagus. Kadang-kadang banyak anak-anak tanpa memperhatikan waktu. Hanya karena bermain lompat karet, bermain guli, banyak permainan-permainan anak-anak tidak memperhatikan waktu, tidak memperhatikan apakah sudah waktunya mandi, apakah sudah waktunya makan, lalu orang tuanya datang, kamu akan dicari-cari, lalu orang tua marah-marah, iya kan? Orang tua marah atau tidak? Marah. Orang tua marah. Perhatikan waktu. Ya. Kalau sore jam berapa mandi? Bila, ya. Kapan nyuci piring? Kapan menyapu? Diperhatikan. Pasti orang tua bangga dengan senang kalau dia datang, ya. Berikut, duduk dengan sopan, ya. Kalau kita pergi ke rumah saudara, ke rumah teman, kita duduk dengan sopan. Biarpun itu saudara dekat kita atau teman dekat kita, kita tidak bisa berjalan ke sana kemari, tapi kita duduk dengan sopan, ya. Itu adalah anak yang baik. Itu adalah menandakan kita orang yang bagus, dididik dalam keluarga, ya. Itu harus kita tunjukkan, duduk dengan sopan. Ada juga seperti itu, anak-anak tanpa memperhatikan bagaimana keadaan di rumah itu. Dia hanya berlari, mengambil barang-barang. Lalu orang tua atau yang punya rumah bisa marah, ya. Itu tidak bagus ya anak-anak. Oke, sekarang kita pilih seperti yang tadi kembali, ya. Tadi udah diterangkan ibu guru, menyapa dengan senyum. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Mana yang kita pilih? Yang menunjukkan mematuhi aturan, Bu. Aturan, Bu. Iya, terima kasih. Berarti sudah kelas 2 dong. Sudah mendengarkan, sudah mengerti apa yang Ketika sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Iya. 2. Pamit ketika hendak pergi. Sikap apa yang kita buat? Pamit ketika hendak pergi. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Terima kasih mantap kelas 2. Berarti mengerti dong. Iya. Terima kasih kelas 2 ya. Yang berikut, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Ini tidak merapikan peralatan setelah bermain. Yang mana kita pilih? Yang pertama atau kedua?
Ayo, kelas 2. Ayo. Ya. Mana yang kita pilih? Ayo kelas 2. Yang kedua, Bu. Ayo. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Tapi yang pertama yang kedua. Yang tidak menunjukkan. Siapa yang menjawab dulu? Sikap yang tidak menunjukkan. Iya, sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Terima kasih kelas 2, mantap kelas 2. Selanjutnya, bermain sampai larut malam. Ayo, sikap pertama atau kedua? Bermain sampai larut malam. Mana yang kita pilih? Ayo, kelas 2. Ayo, bermain larut malam. Tadi udah diterangkan Ibu Guru. Sikap yang tidak menunjukkan aturan, Bu. Sikap yang tidak mematuhi aturan. Terima kasih kelas 2. Oke. Nah, satu lagi ya. Duduk dengan sopan. Ayo. Sikap pertama atau sikap yang kedua? Dengan sopan. Iya. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Mantap kelas 2. Terima kasih kelas 2. Berarti kelas 2 mengerti ya apa yang diterangkan Ibu Guru, apa yang kita pelajari hari ini ya.